Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali kami hadir menyajikan informasi terkini untuk Anda dari Komen Center Padang Panjang bersama saya Dirit Emma Harika. Inilah Padang Panjang Sepekan. Pentingnya keamanan informasi, Dinas Kominfo Padang Panjang gelar sosialisasi dan BIMTEK pengamanan informasi pemerintah daerah di Aula Senja Kenangan, Rabu 8 Desember 2021. Bimbingan teknis pengamanan informasi pemerintah daerah atau tanda tangan elektronik dan aplikasi selection dibuka oleh Kadis Kominfo Ampera Salim dan menghadirkan narasumber Kabid Cyber dan Sandi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Eko Paisal, dengan 40 orang peserta dari perwakilan OPD di Kota Padang Panjang. Ampera menyampaikan saat ini seluruh OPD di Pemko Padang Panjang sudah menggunakan tanda tangan digital. Sementara itu, Eko Paisal memaparkan pentingnya keamanan informasi. Tujuan pembuatan sistem keamanan informasi adalah mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berkepentingan atau tidak berhak mengelola informasi tersebut. Betapa banyak sekarang akun-akun Facebook yang dimiliki orang. Terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Pemko Padang Panjang melalui BKPSDM gelar sosialisasi peraturan kepegawaian. Sosialisasi peraturan kepegawaian diadakan pada Jumat 10 Desember 2021 di Auditorium Mifan Waterpark. Turut hadir Kepala Kanrek 12 BKN Pekanbaru, Neni Ruhyani. Sosialisasi tersebut bertujuan mewujudkan pegawai negeri sipil yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul. Wawako Asrul meminta kepada pimpinan OPD dapat mensosialisasikan kepada seluruh PNS di OPD masing-masing sehingga terjadi perubahan yang signifikan ke arah lebih baik terkait disiplin maupun kinerja seluruh PNS di Kota Padang Panjang. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini, Perguruan Diniyah Putri gelar Market Day bagi siswa Playgroup dan Raudatul Atfal Rahmah El Yunusiah, Sabtu 11 Desember 2021. Acara Market Day bagi siswa Playgroup dan Raudatul Atfal Rahmah El Yunusiah diadakan di Aula Zainuddin Labe El Yunusi pada Sabtu 11 Desember 2021. Pimpinan Diniyah Putri Padang Panjang, Fauziah Fauzan menyebutkan, Market Day merupakan kerjasama sekolah dengan wali murid guna membangun kemampuan dan kreativitas berwirausaha yang islami bagi anak murid dan juga mendidik berjiwa berdagang, serta meneladani Rasulullah sebagai pedagang yang ulung. Dalam kegiatan tersebut ditampilkan hasil produksi makanan dari orang tua siswa untuk dijual anak. Acara yang dikemas layaknya seperti pasar tersebut membuat anak-anak antusias. Produk makanan yang dijual seperti nasi goreng, donat, ketan, risoles, dan berbagai makanan lainnya di stand masing-masing. Mutiara, penyandang disabilitas Kota Padang Panjang, terima bantuan kursi roda elektrik dari anggota DPR RI Komisi 8, Lisda Hendra Joni. Bantuan elektrik wheelchair atau kursi roda elektrik dari anggota DPR RI Komisi 8 Lisda Hendra Joni diserahkan melalui Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang Imral kepada Mutiara di kediaman pimpinan DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia pada Sabtu 11 Desember 2021. Bantuan tersebut berawal dari orang tua Mutiara yang sering dipijat di klinik pijat Ramadan dan Nia yang merupakan ketua DPC PPDI Padang Panjang. Ramadan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Nova Hendria, anggota DPRD Tanah Datar yang kemudian bersama rekannya mengusahakan bantuan tersebut kepada DPR RI. Mutiara didampingi orang tuanya sangat senang menerima bantuan kursi roda elektrik. Usai menerima bantuan tersebut, Mutiara langsung mencoba mengendarai kursi roda elektriknya. Acara dilanjutkan dengan makan bersama dengan anak-anak disabilitas yang hadir pada kesempatan tersebut.
Rumah Budaya Lambah Sani yang terletak di Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, merupakan sebuah gerakan kebudayaan yang pertama kalinya digelar di Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran membuka Pekan Lambah Sani di RT 24 Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat pada Sabtu 11 Desember 2021. Pekan Lambah Sani dilaksanakan untuk menggerakkan kebudayaan di Kelurahan Kampung Manggis. Tidak hanya diikuti anak-anak, namun juga ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua masyarakat. Rumah Budaya Lambah Sani yang dipimpin Serli Novalinda tersebut menceritakan, Rumah Budaya Lambah Sani terbentuk karena ingin mengembangkan kebudayaan Indonesia, khususnya Minangkabau. Rumah Budaya Lambah Sani juga merupakan satu dari 6 literasi budaya, yaitu literasi kekeluargaan. Mensupport bagaimana Kota Padang Panjang menjadi kota pertama di Provinsi Sumatera Barat yang menandatangani nota kesepakatan dengan BPJS Kesehatan. Penandatanganan nota kesepakatan dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bukit Tinggi merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah, terutama wali kota terhadap jaminan kesehatan nasional, baik dari kepesertaan dan ketersediaan anggaran. Nota kesepakatan ini ditandatangani Wali Kota Fadli Amran dan Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bukit Tinggi, Heni Nursanti, pada Sabtu 11 Desember 2021 di Rumah Dinas Wali Kota. Wako Fadli berharap pelayanan BPJS Kesehatan yang sudah dikerjasamakan tersebut bisa dipergunakan semaksimal mungkin oleh warga kota. Sementara itu, Heni mengatakan, nota kesepakatan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya sekedar berkomitmen saja, tetapi bisa memfasilitasi dengan pembayaran iuran 1 tahun di tahun 2022. Tendangan bola pertama dari Wali Kota Fadli Amran bersama Wakil Wali Kota Asrul menandai dibukanya turnamen Flippers Futsal Club 2021 di lapangan Chelsea, Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran beserta Wakil Wali Kota Asrul melakukan tendangan pertama menandai dibukanya Flippers Futsal Cup 2021. Turnamen futsal yang diselenggarakan Flippers di lapangan Chelsea Selaing Bawah Padang Panjang Barat pada Minggu 12 Desember 2021 memperebutkan total hadiah puluhan juta rupiah yang diikuti 32 tim futsal se-Sumatera Barat dengan menggunakan sistem gugur. Pada pertandingan pembuka, tim Botak FC berhadapan dengan tim Kereta B dengan hasil 5-7 untuk kemenangan tim Kereta B. Sementara itu, di lapangan lainnya berhadapan tim Flippers dengan tim Paradiso dengan skor 6-2 untuk kemenangan tim Flippers. Wako Fadli menyampaikan apresiasi kepada Flippers yang selalu hadir melaksanakan kegiatan untuk membina anak muda dan telah banyak bersumbangsi untuk Kota Padang Panjang. Wali Kota Fadli Amran hadiri pelaksanaan pacuan kuda Bank Nagari Sawah Lunto Derby tahun 2021 di gelanggang Pacu Kudo Kandih Sawah Lunto. Dalam pertandingan ini, Restora Abigail, kuda pacu asal Kota Padang Panjang, raih juara ketiga. Bank Nagari Sawah Lunto Derby yang dibuka Wali Kota Sawah Lunto dari Asta tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam memperingati hari jadi Kota Sawah Lunto ke-133 tahun. Pada pacuan kuda Bank Nagari Sawah Lunto Derby tahun 2021, Wako Fadli juga menyerahkan hadiah kepada pemenang juara 1 kelas CD 3 tahun remaja bersama Wakil Wali Kota Sawah Lunto Zohirin Sayuti. Sedangkan Restora Abigail yang merupakan kuda pacu asal Kota Padang Panjang meraih juara 3 kelas Derby. Restora Abigail yang ditunggangi Joki Andi Dabo merupakan milik dari Wakil Ketua dan anggota DPRD Kota Padang Panjang, Imral dan Miko Kirsti. Untuk masyarakat yang masuk ke area gelanggang pacuan kuda, panitia mewajibkan penonton memperlihatkan sertifikat vaksinasi COVID-19. Turut hadir Ketua Pordasi Indonesia, pimpinan Direksi Bank Nagari, Wali Kota Payakumbuh, Forkopimda Kota Sawah Lunto, dan undangan lainnya.
Pimpinan Perguruan Diniyah Putri Fauziah Fauzan El Muhammadi terima penghargaan Anugerah Bank Indonesia Award tahun 2021. Penghargaan sebagai tokoh penggiat ekonomi syariah terbaik untuk kategori penggiat ekonomi pesantren atau boarding school diberikan kepada pimpinan Perguruan Diniyah Putri Fauziah Fauzan El Muhammadi di Aula Diniyah Putri pada Senin 13 Desember 2021. Penghargaan diserahkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Wahyu Purnama, yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Soni Budaya Putra. Pada kesempatan yang sama, Sekdako Soni juga mengucapkan selamat kepada Diniyah Putri dan terima kasih kepada Bank Indonesia yang sudah memberikan penghargaan tersebut dan berharap dengan penghargaan yang sudah didapatkan, Diniyah Putri tidak hanya menjadi kebanggaan Kota Padang Panjang, namun juga untuk Provinsi Sumatera Barat maupun Indonesia. Bupati Kerinci Provinsi Jambi Adi Rozal menjadi penceramah dalam pengajian yang digelar oleh pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Pabasko yang digelar di Masjid Taqwa Muhammadiyah, Kota Padang Panjang. Pengajian bersama digelar oleh pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah Padang Panjang, Batipu 10 Koto. Dalam kesempatan tersebut juga ada layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan penyerahan bantuan paket sembako dari PT Paragon Technology and Innovation atau Wardah Kosmetik bagi guru honor, mubalik, petugas masjid, petugas amil, duafa, dan lain-lain. Wakil Wali Kota Asrul yang juga hadir pada saat itu menyampaikan, Muhammadiyah di Milad ke-109 berkembang sangat pesat dan berkontribusi positif bagi Kota Padang Panjang. Sedangkan Adi Rozal yang merupakan penceramah sekaligus mantan Wakil Wali Kota Padang Panjang pada periode 2003-2008 tersebut mengajak jamaah di samping menjaga imun pada kondisi sekarang ini, jauh lebih penting adalah menjaga iman karena iman adalah modal dasar dalam kehidupan. Wakil Wali Kota Asrul didampingi Kepala Perwakilan BI Sumber Wahyu Purnama luncurkan pasar kuliner Padang Panjang sehat, inovatif, aman, pakai Quick Response Code Indonesian Standard atau SIAP KRIS. Peluncuran Quick Response Code Indonesian Standard atau SIAP KRIS guna mewujudkan pasar kuliner Padang Panjang sehat, inovatif, dan aman pakai diadakan di pelataran UPTD Pengelolaan Dana Bergulir pada Senin 13 Desember 2021. Peresmian ditandai dengan penempelan tangan pada layar oleh Wawako Asrul, Wahyu, Kepala Pemasaran Bank Nagari, Hardi Putra. Wawako Asrul pada sambutannya mengatakan, dengan diresmikannya KRIS ini bisa membawa pasar kuliner dapat dikenal lebih luas. Dengan adanya KRIS di pasar kuliner tersebut, diharapkan juga membantu program Pemko Padang Panjang untuk menjadi Smart City dengan berbelanja memakai sistem cashless dan digitalisasi. Bersama Kota Bandung, Pekanbaru, dan Denpasar, Kota Padang Panjang terpilih sebagai kota terbaik implementasi pada dimensi smart economy dalam Anugerah Smart City tahun 2021. Pemerintah Kota Padang Panjang kembali meraih penghargaan dalam implementasi konsepsi Smart City. Penghargaan kota terbaik untuk implementasi pada dimensi Smart Economy dalam Anugerah Smart City tahun 2021 tersebut diserahkan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate, kepada Wali Kota Fadli Amran di AIS BSD Tangerang Selatan, Banten pada Selasa 14 Desember 2021. Johnny G. Plate dalam arahannya menyampaikan penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja kolaborasi dari seluruh stakeholder dari masing-masing daerah dalam mewujudkan pencapaian hasil terbaik dari masing-masing dimensi yang diperlombakan. Sementara itu, Wako Fadli berkomitmen untuk tahun depan pihaknya bersama stakeholder terkait akan berusaha mempertahankan dan mencapai capaian lebih baik lagi pada tiap dimensi Smart City tersebut. Satu city di Indonesia. Mensinkronisasikan program kerja lintas sektoral untuk mewujudkan PAUD berkualitas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan laksanakan rapat koordinasi Pokja Bunda PAUD.
Rapat koordinasi Pokja Bunda PAUD diadakan di Aula Disdikbud pada Selasa, 14 Desember 2021. Rapat tersebut dihadiri Bunda PAUD Dian Puspita Fadli Amran, Kepala Disdikbud Ali Tabrani, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Tis Maria, Lurah Sekota Padang Panjang, Himpaudi, organisasi mitra PAUD dan pihak terkait lainnya. Dalam rapat tersebut, penanggung jawab setiap PAUD memaparkan 5 layanan dasar anak usia dini, di antaranya layanan pendidikan, layanan kesehatan gizi dan perawatan, layanan pengasuhan, layanan perlindungan, serta layanan kesejahteraan. Bunda Dian menyampaikan target agenda pendidikan 2030 untuk PAUD adalah memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses terhadap perkembangan, perawatan, dan pendidikan pra-SD atau PAUD yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar. Mewakili Kota Padang Panjang dalam Lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat, Ketua TP PKK Kota Padang Panjang, Dian Puspita Fadli Amran, lakukan pembinaan di Kelurahan Ngalau, Kecamatan Padang Panjang Timur. Pembinaan oleh Dian Puspita Fadli Amran untuk Kelurahan Ngalau yang terpilih mewakili Kota Padang Panjang untuk Lomba Gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada Selasa, 14 Desember 2021. Dr. Dian menegaskan agar semua indikator yang menjadi indikator penilaian dipenuhi, mulai dari administrasi, bahan yang akan diekspos, termasuk pakaian yang digunakan saat dinilai. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua TP PKK Nova Erayanti Asrul yang mengingatkan jangan sampai ada yang tertinggal dalam persiapan lomba gerakan PKK tersebut. Membangun ketahanan perempuan melalui kesehatan mental dan pemulihan bisnis UMKM menjadi tema dalam perayaan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan ke-22 yang dirayakan secara sederhana di Gedung M. Syafi'i Kota Padang Panjang, Kamis 16 Desember 2021. Perayaan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan atau DWP ke-22 tahun dibuka Wali Kota Padang Panjang yang diwakili Sekretaris Daerah Padang Panjang Soni Budaya Putra dan dihadiri oleh ASN Padang Panjang, Persatuan DWP se-Padang Panjang, dan undangan lainnya. Dalam kegiatan tersebut, Soni menyampaikan DWP merupakan organisasi istri ASN. Sebagai organisasi ini, DWP harus menjadi wadah yang menghadirkan program-program kreatif dan inovatif bagi pemerintah daerah dan berharap organisasi DWP inovatif dan informatif. Sementara itu, Ketua DWP Padang Panjang Sri Hidayani menyampaikan, di usia yang ke-22 tahun tersebut, semoga DWP semakin matang dan mampu meningkatkan peran aktifnya dengan tujuan tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga serta mendukung program-program pemerintah daerah. Dalam perayaan tersebut juga berlangsung seminar, bazar sembako dan baju bekas, serta perlombaan riang gembira. Demikian sajian informasi Padang Panjang sepekan edisi kali ini. Semoga berita yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk Anda. Akhir kata, saya Derit M. Harika beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.